Sudah seminggu sejak Suto Paiman ditarik kembali ke dalam tanah di Bukit Cemara Hitam. Desa mulai tenang, anak-anak kembali bermain layang-layang. Namun, langit tetap mendung setiap sore. Bayangan gelap masih terasa. Di ruang bawah rumah Tung Tung Sahur, mereka menemukan sesuatu. Frigo Camelo membuka kotak besi beku. Waktu menggali nisan, aku menyimpan ini. Ia mengangkat topeng kayu tua, pecah di bagian dahi. Tapi ada lambang berbentuk mata keempat terukir samar di belakangnya. Chimpanzini Bananini menyorotkan laser scanner ke lambang. Lambang ini tidak ditemukan di semua topeng reok. Ini hanya ada di topeng keempat. Topeng yang dilarang dimainkan. Udin, topeng keempat adalah penutup. Jika dikenakan, akan membuka reok terakhir. Tung Tung Sahur, apa maksudnya reok terakhir? Balerina Capuchina menunjukkan gulungan kain kuno dari perpustakaan angin. Isinya adalah legenda lama. Reok terakhir adalah makhluk yang terbentuk dari gabungan semua roh reok yang pernah dikorbankan demi kekuasaan. Ia bukan hanya besar, ia adalah memori dendam kolektif dari generasi penari dan roh yang dibuang. Tralalero tralala menyanyi lembut. Jika topeng keempat terbuka, maka reok terakhir akan terbangun. Patapim menyalakan radar energi. Masalahnya, sinyal dari topeng keempat sudah aktif. Seseorang sudah memakainya. Cappuccino Assassino berbicara dari balik cermin kopi, dan dia sedang menuju ke desa ini. Langit mendung berubah gelap, kabut turun, suara reok menggema dari arah hutan. Di tengah jalan utama desa muncul sosok besar berselimut kain merah, wajahnya mengenakan topeng keempat. Ia bukan Suto Paiman, ia lebih tinggi. Dan di belakangnya berbaris roh-roh penari yang matanya kosong dan tubuhnya setengah transparan. Tung Tung Sahur. Warga harus dievakuasi, kita akan hadapi ini. Di perbatasan danau, mereka membentuk formasi pertempuran. Frigo Camelo membuat tembok es dan menyembunyikan warga di dalamnya. Balerina Capuchina berdansa menciptakan kabut ilusi untuk membingungkan roh penari. Patapim memanggil hujan salju, memperlambat langkah reok terakhir. Saturno Saturnita mengaktifkan medan gravitasi terbalik untuk mengacaukan formasi musuh. Chimpanzini Bananini melemparkan bom suara banana pulse untuk mengusir roh lemah. Tung Tung Sahur berjalan sendiri ke depan, mengangkat tongkat pusaka. Tung Tung, aku tahu siapa kamu. Topeng keempat perlahan terbuka. Ternyata di baliknya seorang manusia, seorang pria tua, penari reok terakhir dari zaman kuno, dikutuk hidup abadi karena mengkhianati muridnya sendiri, Suto. Pria bertopeng, kalian tak mengerti, ini bukan balas dendam, ini pemulihan. Dunia ini lupa pada roh, kami hanya ingin diingat. Tung Tung Sahur, maka biarkan aku membantumu kembali dikenang, tapi bukan dengan kehancuran. Tung Tung Sahur mengangkat tongkatnya tinggi, cahaya hijau muncul. Ia menancapkan tongkat ke tanah, lalu menunduk dan menari. Sebuah tarian sederhana, gerakan kayu yang lambat namun sakral. Satu demi satu roh penari berhenti. Mereka menatap Tung Tung, mereka ikut menari. Tarian itu adalah tarian pengampunan, tarian terakhir. Reok terakhir tidak mengamuk. Ia perlahan berlutut. Roh-roh mengelilinginya, lalu berubah menjadi cahaya dan masuk ke langit malam. Pria bertopeng membuka topengnya sepenuhnya. Wajahnya tenang, ia tersenyum pada Tung Tung, lalu menghilang bersama angin. Tung Tung Sahur, kadang kita tak perlu bertarung untuk menang. Kadang kita hanya perlu mengingat. Sudah 3 hari sejak reok terakhir kembali menjadi cahaya. Desa kembali damai. Namun langit tetap belum benar-benar cerah. Dan malam terakhir Tung Tung Sahur bermimpi aneh. Dalam mimpinya sebuah gerbang raksasa dari cahaya menggantung di angkasa, retak dan bergetar. Dari retakan itu terdengar suara jeritan jiwa yang tak dikenal. Tung Tung Sahur terbangun, keringat dingin. Itu bukan sekadar mimpi, kayangan sedang goyah. Di pagi hari, para pahlawan berkumpul di menara jam desa. Frigo Camelo menyalakan radar bintang. Frigo, langit bagian selatan retak. Energi surgawi bocor. Jika dibiarkan, dunia bisa berubah jadi medan roh liar. Tralalero, tralala, gerbang kayangan hanya bisa retak kalau seseorang dari bumi mencoba membuka jalur ke atas secara paksa. Udin, ada yang bermain dengan kekuatan langit, tapi bukan manusia biasa. Cappuccino Assassino muncul sambil memegang gulungan kopi hitam yang berasap. Ada satu nama,
yang pernah dibuang dari langit karena mencuri palet pelangi abadi. Namanya Panirangga Langit, setengah dewa, setengah pemalsu, dan dia baru saja keluar dari kurungan langit ketujuh. Patapim. Kalau Panirangga kembali, dia pasti ingin mengganti warna dunia dengan versinya sendiri, Balerina Capuchina. Dan retakan itu adalah celah awal untuk menyebarkan pengaruhnya. Tiba-tiba langit robek. Dari atas turun awan-awan berbentuk wajah yang menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Dari tengah pusaran itu muncullah burung raksasa warna-warni, Saturno Saturnita. Itu bukan burung, itu Corvus pigmentarius, penyampai kehendak Panirangga. Burung itu melesat ke arah gunung timur, meninggalkan jejak tinta beracun di udara. Tung tung sahur, kita harus ke sana sebelum langit benar-benar pecah. Mereka terbang dengan bom-bom bini Gusini, angsa pesawat pembom, melintasi celah langit. Sementara Tripi Tropi menciptakan bayangan semu agar mereka tak terdeteksi oleh mata langit. Saat tiba di kaki gunung timur, mereka melihat pohon-pohon berubah warna seperti lukisan kacau. Seekor kuda tinta berlari melintasi hutan membawa pesan. Panirangga ingin dunia menjadi lukisan satu warna, warnanya sendiri. Di puncak gunung berdiri Panirangga Langit berselimut jubah dari benang pelangi mati. Tangannya memegang kuas raksasa dari rambut komet, menggambar retakan di udara. Panirangga, suara dalam dan manipulatif. Langit terlalu lama dikuasai aturan. Saatnya warna liar mengambil alih. Frigo Camelo memanggil badai es untuk membekukan tinta hidup. Balerina Capuchina menari di udara, menghapus garis tinta dengan putaran cinta. Patapim menembakkan peluru salju ke kuas Panirangga. Cappuccino Assassino melempar bom kopi pahit yang menghilangkan warna bohong. Tralalero, Tralala memainkan melodi pengunci gerbang langit. Tung tung sahur mendekati Panirangga, lalu mengangkat tongkatnya yang kini menyala biru kehijauan. Warna dunia bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dinikmati bersama. Ia mengetukkan tongkat ke tanah, dan dari ujungnya muncul cahaya putih murni yang menyerap tinta liar dan menyembuhkan retakan langit. Langit memantul cahaya pelangi alami. Panirangga berteriak dan terserap kembali ke balik langit, meninggalkan kuasnya yang kini mati dan rapuh. Matahari kembali cerah untuk pertama kali sejak malam Sutopaiman. Langit kini bersih, kayangan kembali utuh. Saturno Saturnita, kayangan kembali tenang untuk sekarang. Tung tung sahur tersenyum. Setiap warna memang indah, tapi kalau warnanya dipaksa, dunia bisa buta. Setelah langit kembali tenang, malam itu hujan turun pelan. Namun suara tangisan aneh terdengar dari arah utara desa. Tangisan itu datang dari Menara Batu Lupa, menara tua yang berdiri sejak zaman awal desa. Tung tung sahur mengamati dari jendela. Menara itu sudah kosong ratusan tahun. Kenapa sekarang menangis? Udara dingin, suara tangisan terdengar jelas. Hu, pulangkan aku, hu. Menara dipenuhi retakan dan batu-batunya basah oleh air yang mengalir dari dalamnya seperti air mata. Balerina Capuchina. Ini bukan menara biasa, batu-batunya menyimpan memori. Frigo Camelo. Dan ada sesuatu di dalam, sesuatu yang ingin diingat kembali. Udin muncul tiba-tiba dari balik pintu batu. Itu suara bayangan pertama, jiwa yang dikurung dalam menara saat desa pertama kali terbentuk. Dulu, ia adalah pelindung desa, tapi ia dilupakan. Namanya dihapus, wujudnya disegel. Kini ia menangis. Tralalero Tralala menyentuh batu dan mendengar bisikan, "Namaku, tinggal tangis." Tiba-tiba tanah retak di bawah mereka. Dari lubang besar muncul raksasa batu yang menangis darah, kepalanya berupa lonceng pecah, dan tangannya membawa potongan nama-nama yang telah dilupakan. Cappuccino Assassino berdiri sigap. Bayangan pertama telah kembali, tapi tak ingat siapa dia. Chimpanzini Bananini. Kalau kita tak segera memulihkan ingatannya, dia bisa menghancurkan seluruh desa dalam kesedihan. Frigo Camelo membekukan air mata batu agar tidak membanjiri desa. Patapim menggunakan bom suara untuk mengusik kenangan dalam lonceng di kepalanya. Balerina Capuchina menari di antara batu, membentuk mozaik kenangan, mencoba memperlihatkan refleksi masa lalu. Tripi Tropi muncul dibantu Tralalero, menciptakan ilusi bentuk semasa muda bayangan pertama. Bayangan berteriak, "Siapa aku? Kenapa aku dibuang?"
Tungtung Sahur berdiri di depan makhluk itu, membuka halaman buku sejarah desa yang selama ini tersegel. Namamu adalah Arkatama, pelindung desa pertama. Tapi saat kekuatanmu mulai membuat penduduk takut, mereka menghapus namamu agar tenang. Tapi bukan berarti kau tak berarti. Tungtung menancapkan tongkatnya ke tanah, membentuk lingkaran cahaya kenangan. Dalam cahaya itu terlihat anak-anak desa zaman dulu bermain di sekitar Arkatama, tersenyum, menari, bernyanyi bersamanya. Bayangan Arkatama terdiam, menunduk, air matanya menjadi bening. Aku diingat kembali. Tubuh raksasa batu itu mulai menghilang, perlahan menjadi pilar cahaya dan suara lembut musik desa. Udin, dia tidak lagi bayangan, tapi jadi cahaya memori. Menara ini kini bukan tempat lupa, tapi tempat mengenang. Saturno, Saturnita menatap langit. Kita sudah menghadapi langit, kini bumi mulai bicara. Tungtung Sahur. Lupa bisa menyakitkan, tapi mengenang bisa menyembuhkan. Like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.